Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu waristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali tentunya di program kesayangan kita bersama, Dakwah TVRI, insya Allah penuh barokah. Kali ini bersama saya Rizky Dika Saputra, dan seperti biasa pemirsa tentunya di Dakwah TVRI kita akan sama-sama mendengarkan tausiah, kemudian juga memperdalam ilmu agama kita agar tujuannya supaya mendapatkan pahala, selamat dari neraka, sehingga kita bisa sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan sore hari ini tentunya pemirsa Anda juga bisa bergabung nantinya di line interaktif kami, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0711 311 454 untuk line interaktif kami. Kemudian untuk WhatsApp kami di 0898 9356 962 untuk bertanya tentang seputar tema yang akan kami angkat, yaitu bagaimana cara membangun keikhlasan. Nah, seperti itu ya. Tapi sebelum saya berbicara panjang lebar tentang tema yang satu ini, saya akan menyapa terlebih dahulu untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Pak, Bu? Alhamdulillah, sehat ya. Anak, istri sehat semua Pak, Bu? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga di sini diberikan oleh Allah kesehatan ya, kewarasan, kekuatan dan juga kelonggaran, sehingga sore ini sama-sama mendapatkan ilmu di majelis taklim yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya tes dulu deh semangatnya ya. Dakwah TVRI, insya Allah penuh barokah. Nah, yang depan ini kalau nak senyum-senyum kenian Bu, iya enggak apa-apa, enggak bakal nempel tidak lipstik di gigi ya. Pokoknya senyum aja yang ikhlas ya insya Allah sore hari ini. Dan bersama saya tentunya juga pemirsa sudah hadir juga ini yang akan menjadi narasumber kita di Dakwah TVRI, yaitu Ustadz Haji Hidayatullah MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Selalu mudah-mudahan selalu sehat sehingga Amin. bisa menyebarkan agama Islam lebih luas lagi. Doa dari jamaah insya Allah. Iya insya Allah barokah. Tema kita yaitu membangun keikhlasan Ustadz. Ya. Nah ini mungkin nanti bisa dijelaskan untuk ibu-ibu yang ada di sini dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah nanti bisa bergabung. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Ibunda dan ayahanda semua, para pemirsa TVRI yang menyaksikan acara kita hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita terus istiqomah. Amin. Sampai akhir hidup kita ditakdirkan menjadi hamba yang husnul khotimah insyaAllah. Tadi sudah disampaikan bahwa tema yang kita bahas sore ini membangun keikhlasan. Ini tema yang mudah kita ucapkan, tapi sesungguhnya ini berat untuk diamalkan. Nah, ya, kata-kata ikhlas ini ngomongnya mudah, tapi mengamalkannya tidak segampang membicarakannya. Iya benar. Ya, ini berat. Ketika kita bicara tentang ikhlas, ya, kita rujuk kata ikhlasnya sebetulnya bahasa Arab. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, ya. Karena ini bukan bahasa makhluk, ini bahasa Allah. Ya. Bahasa Arab dari ikhlas itu asal dari terambil dari kata kholaso. Ya, kholaso atau murni, ya, dia tidak bercampur, ya, atau sopa, ya, sopa itu bersih. Ya. Jadi dia tidak bercampur dengan sesuatu. Ini asal kata dari ikhlas. Jadi dia murni tidak bercampur pada sesuatu, bening. Ya. Tapi kalau kemudian kita tarik ikhlas ini dengan perbuatan, ya, maka para ulama memberikan ta'rif, memberikan definisi. Ya, banyak ulama memberikan definisi apa yang dimaksud ikhlas. Mereka diantaranya mengatakan bahwa ikhlas itu melakukan, membersihkan amal, ya, fi'li dari apa? An mulahazatil makhluk. Jadi membersihkan segala perbuatan-perbuatan kita dari pandangan atau keinginan kita, perhatian kita dari makhluk.
Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas. Jadi orang yang ngeliat itu semata-mata perbuatan mereka, amal-amal mereka tidak bercampur dengan sesuatu kecuali untuk Allah. Ya, kecuali karena Allah SWT. Itulah sesungguhnya makna dari ikhlas itu. Secara sederhana. Ya. Bagaimana kalau semuanya ikhlas dikaitkan ketika kita beramal ibadah seperti itu Ustaz. Tapi secara amal ibadah kita benar Ustaz ya. Sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya. Akan tetapi tercampur dengan itu kira-kira kadar pahalanya seperti apa Ustaz? Baik. Nah disinilah tadi ketika kita bicara tasbiyatul fi'li. Bahwa keikhlasan itu membersihkan perbuatan. Dari apa? Dari an mulahazatul makhluk. Dari pengen pujian, pengen sanjungan. Ya. Nah, bagaimana jika kemudian amal itu bercampur dengan keinginan-keinginan yang lain selain lillah? Ya. Maka disinilah kita pentingnya belajar tentang kenapa kita harus memahami tentang ikhlas itu. Ya. Jadi kalau kita lihat apa sih urgensinya pentingnya ikhlas itu dalam amal? Ya, karena kita nggak pengen sia-sia amal kita. Ya. Nah, kalau kita kaitkan bahwa ikhlas ini kan ruh dari amal itu sendiri. Ya. Jadi kalau amal itu tidak ikhlas, maka seperti tidak punya ruh. Ya. Maka amal itu menjadi kunci diterima atau tidaknya amal, benar atau tidaknya amal, itu tergantung dengan keikhlasan. Jadi kalau kita pengen melihat amal itu benar atau tidak, bahkan amal itu diterima atau tidak, itu kaitannya ke ikhlas. Ya. Makanya dalam Quran Allah menyebutkan, pemirsa, ibunda dan ayah semua bisa merujuk. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat ke-18, surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, annama ilahukum ilahun wahid. Paman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka dalam ayat ini Allah mengajarkan kita ada dua rujukan. Ada dua syarat agar amal itu diterima. Satu di antara syarat itu adalah keikhlasan. Jadi kalau kita melihat ayat ini, Allah menyebutkan siapa orang-orang yang ingin berjumpa denganku, kata Allah, maka dia hendaklah beramal, falya'mal amalan shaliha. Lah dia beramal soleh. Jadi bukan persoalan banyaknya. Kita tidak akan pernah ketemu ayat Quran mengajarkan falya'mal amalan katsira, berbuat banyaklah, tidak. Tapi ketika Allah perintahkan beramal, falya'mal amalan sholihah. Lalu dengan amal yang soleh. Berarti amal yang soleh itu amal yang benar. Oleh karena itu butuh ilmu. Nah, apakah cukup dengan ilmu? Tidak. Maka Allah sebutkan wala yusyrik bi ibadati rabbi ada. Jangan campur aduk amal itu dengan selain kepada Allah. Maka Allah sebut wala yusyrik. Ya. Jadi dia tidak campur amalnya itu, seperti tadi terjemahan ikhlas itu tidak bercampur. Jadi amalnya itu semata-mata karena Allah. Ya. Maka kalau Bunda ngelihat, ya, Mas, kalau kita lihat dalam Quran, bagi yang membaca doa iftitah seperti ini, dia selalu berikrar. Mungkin kita waktu doa iftitah yang kita baca, satu di antara yang kita ungkapkan, kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa seluruh amal ibadah kita, ya, aktivitas kehidupan kita, bahkan hidup dan mati kita lillah. Jadi semata-mata karena Allah. Dia tidak bercampur dengan sesuatu selain kepada Allah. Nah, disinilah ukuran bahwa amal itu menjadi benar dan amal itu menjadi diterima. Jadi sesungguhnya Bunda semua, ayahanda yang dirahmati Allah, hakikat kehadiran hidup kita ini kan untuk ibadah. Jadi kehadiran kita ke muka bumi ini, hakikatnya itu kan untuk ibadah. Allah ajarkan dan Allah ingatkan dalam Al-Quran dalam surat ke-51 Az-Zariyat ayat 56, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kamu, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Nah, apakah hanya ibadah? Tidak. Semua orang bisa beramal. Bisa. Semua orang bisa beribadah. Tapi pertanyaannya, ibadahnya benar gak? Maka oleh karena itu tidak cukup beribadah. Maka dalam Al-Quran insya Allah kita hafal ayat ini dalam surat 67. Yang kita sering baca surat Al-Muluk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa hidup kita ini, mati kita ini, sesungguhnya ada ahsanu amala. Jadi amalnya tuh ahsan, bukan banyak, bukan aksar. Tapi ahsan.
Ya. Jadi baik amalnya. Nah, bagaimana amal yang baik? Yang tadi. Ya. Kalau amalnya ingin baik, amal yang ingin diterima, maka syaratnya dalam ayat tadi disebutkan oleh Allah, amalnya mesti benar. Kalau benar berarti perlu ilmu. Kemudian amalnya mesti ikhlas. Gimana ikhlasnya? Ikhlasun niat, niatnya semata-mata lillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau seumpamanya amalnya benar? Maksud saya amalnya salah, akan tetapi dia mempunyai keikhlasan di dalam beribadah itu, Ustaz. Amalnya benar, amalnya tapi nggak ikhlas. Maksudnya amalnya salah nih. Misalkan sholatnya ada yang kurang seperti itu. Akan tetapi dia mengerjakan dengan secara lillah, secara ikhlas. Baik. Pertanyaan ini menarik, bagus. Jadi tadi Ustaz mengatakan bahwa amal ini mesti satu paket. Mohon maaf, ada orang yang niatnya baik. Oh, dia pengen nyumbang anak yatim, pengen nyumbang orang yang nggak mampu. Tapi dia ngambil uang dari mencuri misalnya. Ya, amalnya nggak bakal diterima oleh Allah. Kenapa? Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Jadi, atau sebaliknya. Amalnya bagus. Oh, dia beramal, dia sholat, tapi dia nggak ikhlas. Amalnya pun nggak terterima. Maka Allah menggambarkan dalam Al-Quran, ada amal-amal orang itu seperti debu. Kita tahu kalau Bunda lihat tempel debu, tiup debunya tuh. Haba'anan mansura, berterbangan. Ya. Maka oleh karena itu, kalau kemudian orang itu beramal tidak ikhlas, maka amalnya tidak akan dicatat oleh Allah. Ya. Makanya nanti kita pernah baca dalam satu riwayat, ada orang-orang itu beramal nanti ditanya oleh Allah dari setiap pintu, itu semuanya lolos. Tapi ketika pada pintu terakhir, itu yang ditanya keikhlasan. Maka di situ banyak orang gugur dalam beramal. Nah, nanti kita belajar tentang bagaimana membangun keikhlasan ini penting. Gitu. Ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kita membangun keikhlasan. Karena terkait keikhlasan ini benar-benar sangat menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam beribadah itu, Ustadz ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tadi Ustadz mengatakan. Sebelum Ustadz menjawab, Ustadz ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan begini. Manusia ini hidupnya akan binasa kalau dia nggak punya ilmu. Dan orang yang berilmu itu akan binasa kalau nggak beramal. Orang beramal itu akan binasa kalau nggak ikhlas. Jadi ini 3 paket yang nggak bisa dilepaskan. Maka kalau orang ingin ikhlas dia harus punya ilmu. Ini majelis taklim kita ini, apa yang dilakukan oleh TPR ini luar biasa. Ini amal jariahnya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang hadir mendengar kita ini, lalu kemudian belajar tentang keikhlasan, ya, insya Allah ini jadi amal jariah. Terutama semua kita yang terlibat di sini. TPRI Palembang yang kita cintai. Ya. Nah, oleh karena itu, tadi Ustaz mengatakan di awal, mohon maaf, ini Ustaz belum jawab pertanyaannya. Yeah. Ustaz tadi mengatakan, kita ini berbicara tentang sesuatu perkara yang berat. Berbicara tentang ikhlas. Tapi pertanyaan kita, Ustaz, apakah ikhlas ini bisa? Bisa. Ya. Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan makhluk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani kita di luar batas kemampuan. Meskipun ikhlas ini sesuatu perkara yang berat, apakah bisa kita bisa? Ya. Bisa kita beramal. Maka kata Imam Ibnul Qayyim dalam sebuah ungkapan beliau mengatakan bahwa ikhlas ini sirrun min sirri. Satu rahasia dari rahasia. Ya. Dan beliau mengatakan, ya, ini akan diberikan kepada siapa? Kepada man ahbabtuhu min ibadi. Dia akan diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah cintai. Jadi keikhlasan ini bisa dia dapat. Ya. Dengan usaha, dengan latihan, dengan ilmu yang kita dapatkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, insya Allah kita dapat. Baik, Ibunda dan Ayahanda semua, para pemirsa TPRI. Karena kita menyadari bahwa ikhlas itu sesuatu yang penting ya, terkait dengan amal. Kita tahan sebentar Ustaz, namanya ada telepon yang masuk. Silakan. Oh ya, baik. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Dakwah TVRI. Selamat sore, waalaikumsalam Mas. Sama siapa di mana Bu? Saya Bu Ruli di Pelaju Mas. Bu Ruli, sehat Bu kabarnya? Sehat Mas. Baik. Ya, terkait dengan ikhlas silakan Bu pertanyaannya Bu. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Pak Ustaz, Ya. bagaimana kalau kita mengenal seseorang, dia seorang ketua pengajian, dia mengerti agama, dia mengajak orang menjalankan perintah Allah,
tapi dia juga yang suka menyelewengkan, menggelapkan wakaf dari masyarakat yang memberi sedekah lah gitu. Nah, sementara orang yang memberi itu ikhlas, tapi si penerima ini, si ketua ini seperti itu. Nah, yang kedua, Ustaz, memang orang itu orang tidak mampu. Dia membantukan mengharapkan bantuan karena dia orang tidak punya. Yang memberikan itu ikhlas. Tapi seolah-olah yang menerima ini seperti orang hobi ya. Tapi di saat orang yang memberi itu mengharapkan bantuan, dia kayaknya keberatan, sementara dia sendiri suka minta bantu, tidak ada rasa saling membantu. Nah, ini bagaimana cara kita menghadapinya dan menyikapinya atau menegurnya di dalam agama Islam. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli yang ada di Pelaju tadi ya, Palembang tentunya. Bagaimana Ustaz tanggapannya pertama seseorang yang di situ dia sebagai pengurus ya, pengurus katakanlah pengurus majelis taklim seperti itu. Kemudian dia menyelewengkan dana kas mungkin dan lain sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, Bunda Ruli, mudah-mudahan pertanyaan Bunda menjadi asbab Allah membuka pintu kebaikan untuk kita semua insya Allah. Pertanyaannya bagus, terkait dengan yang beramal, tidak ada persoalan. Ya, mau uang itu diselewengkan mau tidak, dia berniat, Allah udah catat kebaikan dia. Nah, terkait dengan yang tadi, mohon maaf dia bicarakan tentang pengurus ya. Ini sesuatu yang memang tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang ada di masyarakat kita. Ada satu pesan Rasulullah dalam satu hadis, unsur ahaka zaliman au mazluman. Kata Rasulullah, tolong saudaramu yang dizolimi dan yang zolim. Kan unik ini. Sehingga sahabat ketika mendapatkan apa yang disampaikan Rasulullah memang sempat bertanya. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah haza nansur mazluman pakai pazaliman. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini kami siap nolong orang yang dizolimi. Tapi bagaimana nolong orang yang zalim? Kan bingung. Nolong orang yang zalim. Rasulullah mengatakan, takhus yadak. Pegang tangannya. Apa maksud pegang tangannya? Hentikan kejahatan dia. Tapi tadi, artinya mohon maaf, yang tadi beliau ceritakan, itu nggak boleh dibiarkan. Takhus yadak, pegang tangannya. Maksud pegang tangannya, hentikan kejahatan dia. Nah, hentikan itu kan banyak cara. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita at-tarbiyah la ta'riyah. Kita memberikan pendidikan, jangan menelanjangi seseorang. Ya. Ini adab. Ya, jadi jangan sampai kita ingin memperbaiki seseorang tapi dengan membuka aurat orang sekaligus. Nah, ini ada adab. Makanya dalam Quran disebutkan oleh Allah dalam surat 16 ayat 125 An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ada cara-cara kita mengajak orang ini dengan ahsan. Ya. Idfa billati ahsan. Ya, tolak orang dengan cara yang baik atau ajarkan orang dengan cara yang baik. Jadi kenapa? Kadang-kadang orang dengan sentuhan, dengan nasihat, insya Allah mereka akan nerima. Dibanding kita mempermalukan dia, maka kadang-kadang lebih jadi dia, lebih jahat lagi. Nah, jadi kita tidak sepakat dengan kejahatannya, tapi bukan berarti kita harus, dalam bahasa para ulama mengatakan, jangan kita mengusir tikus dengan membakar lumbung padi. Ya, usah khawatir tikusnya nggak dapat, lumbung padinya hancur. Nggak jadi makan mulu. Jadi dengan cara yang ahsan. Ya. Itu caranya Bunda ya. Insya Allah itu ya sudah terjawab mudah-mudahan Ibu Ruli tadi yang ada di Pelaju. Selanjutnya kita lanjutkan tentang kiat-kiat membangun keikhlasan tadi ya. Sempat terpotong melalui promo kemudian saat ini. Kami persilakan Ustaz. Ini kita bicara tentang keikhlasan. Bagaimana membangun keikhlasan itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Berangkat dari ilmu, berangkat dari Al-Quran, berangkat dari hadis yang diajarkan para sahabat saleh. Di antaranya pertama, Ustaz ingin kasih kiat. Pertama, bangun perasaan untuk selalu khawatir dengan amal. Ya. Jadi bangun sebuah perasaan untuk selalu khawatir dengan amal yang sudah kita perbuat. Jadi ketika kita sudah beramal, ya, maka pandanglah kecil amal itu. Ya. Ustaz ulangi. Dengan bahasa lain Ustaz boleh mengatakan begini. Kita berburuk sangka dengan amal, tapi berbaik sangka dengan Allah. Kalau dengan amal, berburuk sangka. Jadi kita kalau sudah beramal, pandang remeh amal kita. Tapi kalau ingin beramal, jangan pandang remeh kalau ingin beramal. Oh ini kan besar, ini kecil enggak? Ketika pengen beramal, jangan pandang kecil, besar amal itu.
Karena tidak tahu mana amal yang mendatangkan rahmat. Tapi ketika kita sudah beramal, pandanglah kecil amal yang kita perbuat. Ya. Sehingga kita tidak pernah merasa bangga dengan amal kita. Ya. Boleh merujuk dalam Quran. Nanti Bunda, pemirsa juga bisa buka surat 23 Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ya. Rasulullah pernah menasihati istri beliau Aisyah ketika bertanya tentang ayat ini. Apa bunyi ayat ini? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Adapun orang-orang yang sudah memberikan seluruh pemberiannya di jalan Allah, entah hartanya, jiwanya, pikirannya, dia sudah berikan seluruh jalan Allah. Wa qulubuhum wajilah, tapi hatinya takut. Ya. Aisyah tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa mereka takut? Apa mereka berbuat maksiat? Kata Rasulullah enggak. Wallahi la ya bint Abu Bakar. Demi Allah tidak, mereka tidak maksiat. Mereka beramal, mereka ibadat, mereka enggak maksiat. Tapi kenapa hatinya takut? Kata Aisyah. Rasulullah mengatakan, mereka takut dengan amal yang sudah mereka lakukan. Mereka khawatir dengan amalnya. Sudah benar belum amalnya, sudah ikhlas belum amalnya. Jadi orang yang selalu khawatir dengan kiat pertama ini, dia tidak jadi orang yang ujub. Apa arti ujub? Kagum dengan amal. Kan sudah di Indonesia kan jadi takjub. Kagum dengan amal. Kata dasarnya ujub. Ya, saya di majelis ini saya sendiri yang bangun malam tadi malam. Kayaknya yang sering sedekah ini saya sendiri. Ya, kayaknya paling soleh di kelompok ini saya sendiri. Itu ujub. Ini akan menghancurkan amal. Amalnya habis. Nah, kiat pertama harus dibangun. Ya. Jadi kita harus menghadirkan perasaan untuk memandang kecil amal yang sudah kita perbuat. Tapi ketika ingin beramal jangan pandang kecil. Semua akan dilakukan. Tapi ketika sudah beramal, sebesar apapun amal yang kita lakukan, pandanglah itu kecil. Sehingga kita nggak kagum dengan amal. Itu satu. Kemudian nomor 2 Ustaz. Oke, kita lanjutin nomor 2. Bagaimana membangun keikhlasan? Orang yang ikhlas itu terbangun, dia nggak terpengaruh dengan respon orang lain. Tadi Ustaz sampaikan, apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang dia tidak butuh dengan makhluk. Ya. Dia membersihkan amal-amalnya an mulahazatul makhlukin. Dia jauh dari ingin respon dari orang lain. Baik. Kita tahan sebentar Ustaz. Ada yang masuk ini kayaknya. Kita lanjutin nanti. Baik, Assalamualaikum. Selamat sore Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak siapa? Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Roni ya. Silakan Bapak dengan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz ya. Ya. Nah, bagaimana kan kita ini kan misalnya apa itu atas nama almarhum, Pak Ustaz ya. Nah, misalnya kan kita sedekah ke masjid, Pak Ustaz. Nah, yang sebaiknya apa misalnya kita minta umumkan dengan pengurus masjid atau gimana, Pak Ustaz? Itu yang pertama, Pak Ustaz ya. Iya. Satu lagi. Yang kedua, Pak Ustaz, apa itu sebulan ini Pak Ustaz, misalnya kita kan aku tuh ditegur kawan, Pak Ustaz ya. Iya. Nah, setiap apa itu hasil bumi kita tuh Pak Ustaz, misalnya 4 juta, 3 juta kan, itu harus disakat nih Pak Ustaz. Apa seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Roni tadi ya, Ya. tentang pertanyaan yang pertama, ini atas nama almarhum kemudian ingin disedekahkan di masjid. Bagaimana istilahnya itu tahapan yang paling benar itu bagaimana Ustaz? Ya, ada 3 pertanyaan berarti ya? Iya. Kalau Ustaz lihat ada 3 pertanyaan. Ada satu keterkaitan dengan tema kita. Ya, kalau kita ingin beramal, yakin ya, dengan dalil-dalil yang kita pahami, seorang yang masih ada hubungan keluarga, apalagi anak, ketika dia beramal bersedekah, ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah sampai. Bahkan bacaan-bacaan doa kita untuk almarhum insya Allah sampai. Maka kita sumbangkan saja. Nah, tapi terkait tadi pertanyaannya, apakah perlu diumumkan atau tidak? Nah, itu Ustaz. Nah, ini Ustaz ingin sampaikan, tapi nanti tolong diingatkan pertanyaan tadi ya, tentang yang zakat tadi. Ini yang sebenarnya ingin Ustaz sampaikan. Kiat yang kedua, termasuk yang ditanya oleh Pak Roni,
Alhamdulillah beliau mengingatkan kita. Bagaimana bisa ikhlas? Orang yang ikhlas itu dia mencoba untuk menyembunyikan amal solehnya. Ya. Tapi pertanyaan beliau, bolehkah mengumumkan? Pertanyaan, bolehkah? Boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Allah katakan dalam Al-Quran, berimpaklah kamu di jalan Allah, sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya. Ustaz, di mana kita boleh menyampaikan pengumuman, memberitahu? Jika kita khawatir kalau itu tidak diumumkan menjadi fitnah. Biar semua orang tahu. Ya. Atau dakwah. Oh kita beramal, tapi niat kita untuk ini menjadi syiar. Biar orang tahu. Ya. Tapi hati-hati. Makanya para ulama, bahkan kita diajarkan dengan beberapa contoh orang mulia terdahulu. Para sahabat dan yang lain. Karena kita ini tidak mampu menjaga ini. Ya. Karena kita ini hati-hati. Nah, ketika kita tidak mampu menjaga hati kita, maka kita didorong bagaimana membangun keikhlasan untuk menyembunyikan amal kita. Belajar untuk menyembunyikan amal. Karena kenapa? Karena itu besar kemungkinan terhindar dari riya, dari pujian orang lain. Saya ingin sampaikan contoh ya. Bagaimana yang dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Ada satu kisah yang luar biasa sangat menarik. Cicitnya Rasulullah. Ya, cucunya Ali bin Abi Thalib. Lebih dikenal dengan nama Zainal Abidin. Ya, panggilannya. Setiap kali penduduk miskin Madinah bangun tidur, mereka menemukan di depannya itu ada makanan. Setiap kali penduduk miskin, itu puluhan tahun dirasakan oleh penduduk Madinah. Ketika mereka bangun ada makanan. Mereka tanya, siapa yang ngasih? Nggak tahu. Ibu dapat. Siapa yang ngasih? Nggak tahu. Sampai satu ketika Zainal Abidin itu meninggal dunia. Ya. Ketika besok orang membuka pintu, tidak ada lagi makanan di sana. Sehingga orang sadar bahwa selama ini yang berikan makanan kepada penduduk miskin adalah Zainal Abidin. Dan wallahi, subhanallah, ketika mayat beliau dimandikan sahabat, itu ada bekas hitam di punggung beliau. Bekas apa? Bekas beliau memanggul makanan untuk dibagikan kepada penduduk miskin Madinah sebelum mereka bangun dari tidur. Masya Allah. Maka kita diajarkan kalau kita pengen ikhlas, belajar untuk menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Ya? Ketika Imam Az-Zabi ditanya, beliau ditanya, ya Imam, apa itu ikhlas? Imam Az-Zabi mengatakan ikhlas, engkau menyembunyikan amalmu, sebagaimana engkau mencoba menutup rapat dosa dan maksiatmu di hadapan Allah. Engkau sembunyikan amalmu, sebagaimana engkau menutup rapat dosa dan maksiatmu di hadapan Allah. Sehingga kita belajar untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 tadi Ustadz. Oh iya. Ya. Tentang Bapak Roni tadi ya, yang ada di Kota Palembang, tentang apakah berhak saya itu mengeluarkan zakat ketika hasil lahan saya, ketika saya mendapatkan hasil lahan seperti itu Ustadz. Itu kewajiban ya. Kewajiban hak Allah, bukan hak dia, hak Allah, kewajiban makhluk. Ya. Nah terkait dengan hasil bumi ada 2. Hasil bumi dia dapatkan kalau dia membutuhkan modal, artinya tenaga, kemudian dengan alat berat, dengan segala macam, maka dia cukup mengeluarkan 5%. Dari penghasilan. Tapi kalau dia nggak pakai modal, airnya datang dari Allah, hujan. Ya, tidak banyak butuh. Artinya memang sudah tinggal siap saja. Dia nggak, maka dia harus lebih besar, menjadi 10% dari zakatnya tuh. Itu makanya zakat dari perkebunan, pertanian dan seterusnya. Allah alam. Berarti itu adalah sesuatu yang wajib. Kewajiban bagi dia. Tapi ada satu lagi ayat Al-Quran menyebutkan bahwa kapan menunaikan zakat? Ketika dia tunai. Jangan ditunggu. Dia menunaikan dapat panennya tahun ini, langsung dia keluarkan. Jangan dia tunggu lagi nanti bulan Rajab, bulan Ramadan. Tapi begitu dia, yaumul hasadi dalam bahasa Al-Quran, sebagaimana dia tunai hari itu, maka dia bayarkan zakatnya. Jangan ditunggu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin insya Allah Bapak Roni sudah lebih berkah ya. Lebih berkah seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita buka untuk bertanya jawab juga. Tanya jawab dengan ibu-ibu yang ada di studio TVRI. Baik, Ibu, Bapak silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Lis dari Majelis Taklim Tamasya Rohani Riyadul Jannah. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah banyak nih belajar cara ikhlas dengan ikhlas. Dengan Ustadz ya, sudah banyak diajarkan cara ikhlas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang ikhlas betul-betul yang bisa diterima Allah. Dan apa yang harus kita lakukan dengan semua itu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung atau langsung jawab? Mungkin kalau ada satu lagi boleh. Silakan dijawab ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ibu Ita dari Majelis Taklim Tamasya Rohani Riyadul Jannah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita menjaga amalan-amalan yang telah kita lakukan dengan ikhlas agar tidak rusak atau sia-sia. Baik. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ini Pertama tadi. Pertanyaannya bagus ya. Bagus Jadi sekali. masih terkait dengan ini. Kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Jadi ini masih terkait dengan bagaimana kita membangun keikhlasan itu. Tadi Ustaz pernah mengatakan bahwa ikhlas ini perkara yang berat, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Ya, bukan nggak bisa kita ikhlas, ya, bisa. Tadi Ustaz mengatakan bahwa apa yang dikatakan dalam satu athar yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan bahwa ikhlas itu sesuatu yang rahasia dari rahasia, dan itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Man ahbabtuhu min ibadi. Akan diberikan Allah kepada orang yang dia cintai, hamba yang dicintai. Artinya apa? Seorang itu bisa ikhlas. Dengan apa? Pertolongan Allah. Ya. Maka kita sesungguhnya masih berbicara tentang bagaimana membangun keikhlasan. Nah, satu di antara yang saya ingin tambahkan, bahwa mintalah pertolongan kepada Allah, Bunda. Karena kita nggak bisa ikhlas tanpa pertolongan Allah. Ya, bahkan Rasulullah mengajarkan beberapa doa. Nanti boleh diapalkan ya. Ada satu doa Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika ya min syarri ya. Allahumma inni a'udzubika an usrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari sesuatu kesirikan. Dari sesuatu yang menyekutukan Allah. Dari satu amal yang bergantung, minta juga dengan yang lain selain Allah. Wa ana a'lam, dan aku tahu itu ya Allah. Ya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku pun mohon ampun dari apa yang tidak aku ketahui. Dan ini doa yang diajarkan Rasulullah agar kita ikhlas dalam beramal. Itu satu. Yang kedua, ada doa yang sering Ustaz sampaikan di majelis ilmu, dan ini menjadi diajarkan Rasulullah tidak boleh tinggal. Bahkan diwasiatkan Rasulullah kepada sahabat Rasul mulia Mu'az bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Baca doa ini min duburi sholah, ketika di penghujung sholat. Maka ulama mengajarkan boleh dibaca dalam sujud terakhir. Atau dalam sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa kaitan dengan Islam? Ikhlas. Kita berdoa di situ, ya Allah, tolong aku ibadat. Ya, ibadatnya minta tolong dengan Allah. Syukur nikmatnya minta tolong Allah. Wa husni ibadatik. Ibadatnya baik. Tadi kita jelaskan. Satu di antara ukuran ibadah yang baik adalah ikhlas. Jadi kita bisa ikhlasnya karena pertolongan Allah, bukan karena kita. Jadi ini cara kita biar kita bisa ikhlas itu minta pertolongan Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah. Itu pertanyaan jawaban Insya Allah, yang bisa Bunda, saya ya. sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Bunda ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang nomor 2 tadi terkait dengan bagaimana menjaga amalan kita yang sudah kita amalkan dengan ikhlas seperti itu. Artinya tidak diungkit-ungkit mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Ini banyak hal, Bunda. Tergantung dengan amalnya. Satu contoh misalnya saya sampaikan, ya. Ketika kita bersedekah, ya. Jangan batalkan sedekah kita dengan apa? Apa kata dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surat kedua ayat 263. Ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ayat sebelumnya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit apa yang kau sedekahkan. Dengan menyebut-nyebut apa yang kau perbuat. Ya. Maka tadi saya mengatakan, ya. Maka kalau kita sudah beramal, lupakan amal itu. Ya. Tadi Ustadz terpotong ketika tadi ditanya oleh pembicara ini Dika. Ustadz apa kiat yang kedua? Tadi Ustadz mengatakan orang yang ikhlas itu dia tidak terpengaruh dengan respon makhluk. Mohon maaf, tadi Bunda bertanya kita sudah beramal, tapi kadang-kadang respon orang nggak baik dengan kita. Kita sudah berbuat, tapi orang belum tentu memuji. Iya. Kadang-kadang mohon maaf, sebaik apapun amal kita dicaci, responnya nggak bagus. Maka orang yang ikhlas dia akan memiliki apa? Quwwatul indifa. Bahasa kerennya itu self defense, daya tahan.
Silakan orang mau ngomong apa saja, mau ngomentari apapun, ngomongin apapun, silakan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Silakan saja orang mau komentar apa. Tapi kita punya keyakinan bahwa setiap amal yang kita lakukan tidak akan lewat dari catatan Allah. Maka orang yang ikhlas itu bahagia gitu. Tapi kalau orang pengen beramal, pengen dipuji, dia akan menderita. Ya. Tapi ingat mudah. Ya. Kalau kita berbuat pengen seluruh makhluk senang dengan kita, itu namanya ghayatun la tudrak, satu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Kita capek. Capek deh. Ya. Kalau pengen dipuji orang, pengen pujian orang capek. Bunda beramal, responnya belum tentu baik. Maka kata para ulama mengatakan bahwa kalau kau ingin beramal, semua orang biar senang dengan apa yang kau lakukan, itu namanya ghayatun la tudrak, satu keinginan yang tidak mungkin tercapai. Lelah kita kalau pengen mendapatkan pujian orang lain. Ya. Maka orang yang pengen ikhlas, bagi dia dicaci tidak rendah, dipuja pun dia tidak mulia. Ya. Boleh saya ingin sampaikan satu contoh. Boleh. Biar kita kuat. Bunda mungkin pernah dengar kisah. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu? Beliau pemimpin perang. Tapi memang sampai akhir hidupnya beliau tidak meninggal dalam perang. Beliau meninggal di kasur. Ya. Dia menang terus peperang zaman Rasulullah. Tadinya beliau musuh Rasulullah. Ya. Dalam perang Uhud jadi musuh Rasulullah, panglima orang kafir. Tapi akhirnya Allah berikan hidayah, dia masuk Islam. Ketika dalam satu peperangan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menjadi panglima perang. Tapi tiba-tiba dalam peperangan dipecat oleh Umar bin Khattab, diganti dengan Abu Ubaidah Az-Zarrah. Diganti. Kita bisa bayangkan, panglima dipecat. Oh, kalau kita barangkali punya, bisa berontak kita, karena punya kekuasaan. Tapi kemudian dia lepaskan jabatannya, diberikan kepada Abu Ubaidah Az-Zarrah radhiyallahu an, dan dia menjadi pasukan biasa. Ketika ditanya sama orang, ya Khalid Al-Walid, bagaimana sikapmu terhadap kebijakan Umar bin Khattab? Apa dia katakan? Wallahi demi Allah, saya berperang bukan karena Umar tapi karena Allah. Bagi dia biasa. Menjadi panglima itu ibadat, menjadi pasukan biasa itu pun ibadat. Ya. Jadi dipuji tidak membuatnya makin meninggi, dihina tidak membuat dia makin rendah. Tidak berhenti beribadat. Itulah sesungguhnya orang yang ikhlas. Ya. Nah, kita minta kepada Allah tadi berdoa agar diajari oleh Allah dengan keikhlasan seperti ini. Baik, mudah-mudahan ya kita yang ada di studio khususnya dan juga pemirsa yang ada di rumah juga insya Allah mudah-mudahan ditolong untuk bisa beramal dengan yang ikhlas. Selanjutnya mungkin Bapak-Bapak ada? Atau masih ada? Kalau belum ada, saya ada. Oh ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Harimatu Sa'dia dari Majelis Tamasya Rohani Raudhul Jannah. Ustadz, ini yang saya akan tanyakan sudah ditanyakan semua sama yang teman-teman saya, ibu-ibu. Jadi ini saya akan menanyakan, ya masih tema yang ikhlas, tapi ini mengenai saudara kita yang selalu menzolimi kita dan tidak menyenangkan hati kita. Terus dia tuh selalu memohon maaf, tapi berkali-kali tapi hati kita ini ingin memaafkan dia. Bagaimana cara kita, doanya kita tuh supaya kita tuh ikhlas untuk memaafkan dia. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi kalau ada? Ada? Mungkin yang di belakang, silakan. Nah, kalau belum ada? Kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu ya, silakan Ustaz. Mungkin kita punya saudara, kemudian saudara itu selalu menghina, terlaluan ya kan, sampai kita tuh jengkel, kemudian dia minta maaf. Tapi kan hati kita kadang belum bisa untuk memaafkan. Kau adalah jahat sama aku, ya itu kan misalnya. Bagaimana Ustaz? Sebelum saya jawab, saya ingin kaitkan dengan satu hal yang pernah saya sampaikan. Kalau di depan perkarangan, depan rumah Bunda ada 2 pohon mangga. Ada 1 pohon yang berbuah, ada yang 1 yang tidak. Kira-kira yang dilempari anak-anak yang mana? Yang berbuah. Yang berbuah. Karena kenapa? Hanya orang yang punya kelebihan lah yang dilempar orang. Ya, kalau kita dizolimin orang, berarti sesungguhnya kita punya kemuliaan. Maka hanya pohon mangga yang punya buah yang dilempari. Yang nggak punya apa nggak bakal dilempari. Maka ketika ada orang yang melempar kita, berarti kita punya kelebihan. Ya. Nah oleh karena itu disinilah cara asbab Allah ingin mengantarkan kemuliaan kepada kita. Ya. Maka ketika kita dihadapkan dengan seperti itu Bunda, ya, ini perkara yang berat. Tidak gampang. Ya.
Ya, maka bagaimana biar kita kuat? Yakinkan bahwa kemuliaan di sisi Allah jauh lebih baik daripada kemuliaan di sisi makhluk. Maka kalau itu yang kita bangun, insya Allah kita kuat. Ya. Karena bahwa apapun respon, apapun yang tidak mengenakan, kebaikan yang sudah kita lakukan, ya, kita kan butuhnya rahmat Allah, bukan manusia. Kita butuh pujian Allah daripada pujian makhluk. Ya. Nah kadang-kadang memang iya. Ya. Nah tapi ketika kita yakin bahwa balasan ikhlas itu jannah, surga, ya, maka kita lakukan. Ya. Nah bagaimana? Ya kita belajar. Lambat laun kita belajar. Minta kepada Allah, diajari tadi. Berdoa kepada ya Allah, husni ibadatik. Amalku ini baikin ya Allah, baikin. Maka ada satu doa yang gak boleh tinggal bunda. Setiap pagi setelah subuh gak boleh tinggal. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta dengan Allah ilmunya yang manfaat. Ya. Minta amal-amal kita ini diterima oleh Allah. Ya. Sehingga dengan cara itu kita diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Maka tadi Ustaz mengatakan bahwa biar kita ikhlas, yakinkan bahwa kita bisa beramal, kita bisa berbuat, itu pun karena Allah. Ya. Yakinkan itu. Nanti buka, tolong bunda dan seluruh pemirsa tolong dibuka nanti Al-Quran surat 24. Surat An-Nur ayat 20 dan 21. Itu terkait ayat itu. Allah, apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum warahmatih. Mada minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki ma yasha. Kata Allah, kalau bukan karena rahmatku, bukan karena karuniaku, kamu bisa apa? Kamu tidak bisa mensucikan diri kamu. Innallaha yuzakki ma yasha. Allah yang mensucikan jiwamu. Kalau Allah sudah sucikan jiwa kita, Allah sudah ajarkan kita ikhlas, Allah terangi hati kita bisa ikhlas, siapa yang bisa menghalangi kita menjadi makhluk yang baik di sisi Allah? Jadi insya Allah kita bangun seperti itu. Memang berat, tapi lambat laun. Kalau Allah ingin jadikan kita baik, Allah tuntun kita dalam kebaikan insya Allah. Insya Allah Allah ya. alam. Mudah-mudahan ya Bu ya, terjawab ya Bu ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Nah, kalau ada kate, Dika enak nanya. Nah Ustadz terkait dengan ikhlas tadi Ustadz ya. Kita tuh nggak pengen nih misalkan ngebuka apa amalan kita. Tapi kan misalkan kadang-kadang ketemu temen gitu kan. Terus temen ngebuka amalan kita, oh ini boleh lah kemarin cain. Nah itu gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Cuma kita nggak pengen tuh. Tapi kan kita terdengar juga dia ngomongin amalan kita, orang-orang lain juga terdengar dia ngomongin amalan kita. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, kalau hukumnya nggak apa-apa. Karena mereka yang menyampaikan. Jangan saja dari kita. Ya. Tapi ketika kita dibilang seperti itu, jawab saja, alhamdulillah. Segala sesuatunya hanya karena izin Allah. Karena pertolongan Allah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena yang apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi yang pantas kau puji itu bukan saya. Tapi kenapa saya berbuat seperti ini? Karena karunia Allah. Ya. Baik Ustaz, tahan sebentar Ustaz, ada telepon masuk ini kayaknya. Baik, assalamualaikum, selamat sore. Bapak, Ibu? Ya, selamat sore. Sama siapa di mana Bu? Dari Bu Sri di Pelaju. Di Pelaju. Sehat Bu Sri. Baik, silakan pertanyaannya Bu Sri. Ini Pak Ustadz, Ibu mau nanya ya. Ibu ini suka membaca Al-Quran. Diniatkan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Gimana bisa sampai apa enggak Pak Ustadz? Iya. Ya. Nah, satu lagi Pak Ustadz ya. Kami ini ada keluarga ya. Tapi keluarga itu kayaknya baik, kayak indah dok, anak Ustaz. Nah ini tapi kami itu mau marah, nggak enak ya. Tapi kalau didiamkan kayaknya saudara tuh dekat, saudara dekat. Tapi kayak kayaknya jahat, tapi kayak bagus kayak itu gimana itu? Kayak bagus. Iya. Baik Bu Sri. Ya, makasih Ustaz ya. Ustaz terima Hidayat. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda apa? Bunda Sri. Oh Bunda Sri. Iya. Syukran jazakillah Bunda Sri. Saya coba tanggapi. Karena Bunda bertanya dengan Ustaz punya keyakinan setiap amal yang kita lakukan, bacaan Quran kita, Fatihah kita, doa kita insya Allah sampai. Ya, insya Allah. Nah cuma tadi saya katakan ikhlas. Ya, bahwa kita melakukan itu semata-mata karena Allah. Ya. Bismillah, Bunda lakukan tetap baca Quran. Bukan hanya baca Quran, berdoa. Ya. Bahkan kita ini diajarkan Bunda. Kalau kita punya orang tua dia belum haji, kita punya uang, badalkan hajinya. Ya.
Kalau kita bersedekah orang tua, sedekahkan atas nama orang tua. Insya Allah, mudah-mudahan dengan keyakinan. Ya. Dan ini dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak usah diperdebatkan. Dalilnya sahih. Rasulullah mengajarkan. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, orang tua saya belum begini. Kata Rasulullah, lakukan. Ya, nah, insya Allah seperti itu mudah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua tadi tentang saudara, Cak Bae, ada Cak orang Ida, Cak Bae, ada Cak Ida. Ada Mano bagus, itu, ada Cak Ida. Bunda, inilah makhluk ya. Ya. Kita yang namanya makhluk itu, manusia ini, Bunda tahu apa arti kolbun? Hati. Hati. Apa arti hati? Bahasa Arab hati itu apa artinya? Bahasa Arab hati itu kolbun. Apa arti kolbun? Arti kolbun ya bolak-balik. Bolak-balik. Makanya kenapa kita disuruh berdoa oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Ya Allah, wahai yang memutar balik hati. Nah, Bunda, kita ini kan manusia. Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang senang, kadang-kadang jengkelin. Nah, oleh karena itu menghadapi orang seperti ini, ya tadi saya katakan bangun bahwa amal kita tuh enggak pernah dikecewakan oleh Allah. Ya. Karena kenapa? Kalau ada orang yang jahat kita balas dengan kejahatan, beda kita dengan dia apa? Sama saja. Sama saja. Nah disitulah ukuran kemuliaan. Maka kalau ingin melihat ukuran kemuliaan seorang, maka bagaimana respon orang yang jahat dibalas dengan kebaikan. Ya. Nah, itu mana? Kalau orang melempar mangga, yang dia balas apa? Mangganya. Ya. Bukan dahannya. Begitulah kebaikan. Yeah. Nah jadi Bunda menghadapi yang seperti ini, Bunda terus beramal, terus berbuat, minta kekuatan dari Allah, respon apapun dari orang itu biarkan saja. Ya, karena kita berbuat karena Allah. Kita berikrar. Bunda berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insya Allah Allah berikan kekuatan seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa terjawab Bu Sri tadi ya, yang ada di Pelaju juga tadi ya. Banyak sekali penelpon kita dari Pelaju hari ini. Saya ingin menambah satu, Mas Dika, Ibu ya, silakan. Ada satu lagi yang barangkali orang yang ikhlas, kalau kita pengen ikhlas, nah ini mohon maaf jangan tersinggung ya. Orang yang ikhlas, dia selalu mencoba untuk jauh dari sorot cahaya. Khawatir dengan popularitas. Bahkan gak gemar dengan popularitas. Mohon maaf, kita kadang-kadang sering selfie. Ya, depan Ka'bah kadang-kadang selfie juga. Nah itu ya. Kadang-kadang selfie. Di masjid selfie, komentar Masya Allah, tahajudnya nikmat. Aduh malam ini nikmat. Nah bahaya. Orang yang ikhlas, dia mencoba untuk jauh dari popularitas. Menghindar dari sorot cahaya. Kenapa? Karena kita gak bisa jaga hati. Ya. Nah ini mohon maaf jangan tersinggung ya. Kita belajar nih. Jadi orang yang ikhlas itu dia jauh dari popularitas, menghindar dari popularitas. Kenapa? Karena dia khawatir dengan amalnya. Jangan tersinggung yang selfie. Baik, silakan kesimpulannya Ustaz karena sebentar lagi waktu kita. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Kita berdoa saja. Intinya kita berdoa bahwa ikhlas ini berat, tapi insya Allah kita bisa. Dengan pertolongan Allah, dengan ilmu kita belajar, baca sirah sahabat, bagaimana orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah tanamkan hidayat, Allah kirimkan hidayat. Terus berdoa munajat kepada Allah. Tidak ada kata tidak mungkin kalau ingin jadikan kita menjadi seorang yang ikhlas semata-mata karena Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Hidayatullah sudah memberikan insya Allah tausiah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya Rizky Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah TVRI insya Allah penuh barokah. Insya Allah mudah-mudahan. Boleh dipimpin zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk ibadat kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur dengan segala nikmat-Mu. Wa husni ibadatik. Ajari kami beramal dengan sebaik-baik amal ya Allah. Ajarkan kami ikhlas beramal. Bimbing kami ikhlas beramal. Kami mohon ya Allah, terimalah sekecil apapun pengabdian kami. Jangan sia-siakan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing kami dengan kekuatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Qawi, bimbing kami dengan kekuatan. Agar kami beramal dengan semata-mata karenamu ya Allah. Jauh dari keinginan sanjungan. Pengen populer di tengah masyarakat.
Ya Allah kuatkan kami, ya Allah mungkin kami beribadah tapi kadang respon pun dari masyarakat, dari orang lain tidak baik. Tapi kuatkan kami ya Allah. Rabbana tawakkalna wa ilaika adamna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam jama'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.